akan ditayangkan di LCD. Shalom Bapak Ibu semuanya. Izinkan kami, Panitia Natal akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait rangkaian Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tapi sebelum itu, saya akan memperjelas kembali beberapa rangkaian Natal dan Tahun Baru. Yang pertama yaitu kegiatan Prepare Our Christmas Gift. Kegiatan ini telah berjalan pada 24 November hingga 25 Desember 2023 nanti. Tiap keluarga mempersiapkan satu kado Natal terbaik yang dapat diserahkan kepada panitia Natal pada ibadah Natal di tanggal 25 Desember 2023. Tidak ada batasan minimal atau maksimal untuk harga kado, bisa berupa barang yang dapat digunakan oleh satu keluarga dan dibungkus rapi menggunakan kertas kado. Kado tersebut akan panitia bagi ke keluarga di luar GKJW Rungkut dan bersifat universal, tidak hanya satu agama saja. Pembagian kado ini akan dilakukan di kegiatan Christmas Carol pada tanggal 26 hingga 30 Desember 2023. Panitia akan memberikan pertanggungjawaban berupa foto ataupun list keluarga yang akan diberikan pada 31 Desember 2023. Lalu yang kedua yaitu perayaan Natal akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Desember 2023 di Auditorium UK Petra pukul 17 dengan tema Kasih-Mu Nyata Bagi Semua. Yang ketiga yaitu Love is in the Air Part 1, yaitu berbagi kasih dengan warga GKJW Rungkut yang akan berkolaborasi dengan Si Cinta Kasih pada hari Sabtu 23 Desember 2023 pukul 10 pagi. Lalu yang keempat yaitu ibadah malam Natal dilaksanakan pada hari Minggu 24 Desember 2023 pukul 19 di GKJW Rungkut dengan tema Kesederhanaan Membawa Sukacita dan Pengharapan. Yang kelima yaitu ibadah Natal dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 8.30 di GKJW Rungkut dan ibadah hanya dilakukan satu kali saja Bapak Ibu
dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Yang keenam yaitu Hey My Neighbors, yaitu berbagi kasih dengan tetangga dan lingkungan sekitar gereja yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Desember 2023 yaitu pukul 11.00 hingga 12.30. Yang ketujuh yaitu Christmas Carol, yaitu membagikan kado Natal terbaik dari tiap keluarga GKJW Rungkut kepada keluarga di luar GKJW Rungkut pada tanggal 26 Desember hingga 30 Desember 2023. Yang kedelapan yaitu Love is in the Air Part 2, yaitu pelayanan aksi sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga TPA ataupun Liponsos untuk waktunya menyesuaikan. Yang kesembilan yaitu ibadah tutup tahun 2023 dan buka tahun 2024 dilaksanakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 di GKJW Rungkut pukul 23 hingga 1 dini hari dengan tema New Life, New Hope, and New Joy. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita bersama-sama dengan penuh sukacita menyambut dan menghadiri rangkaian kegiatan Natal ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Tuhan memberkati. Untuk serangkaian kegiatan perkunjungan pastoral selama tahun 2023 akan ditayangkan oleh LCD. Apakah ada umat atau tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Rungkut ini? Baik, kalau tidak ada, ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Nugroho. Mari kita mempersiapkan hati dan mengambil saat teduh sejenak. Umat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan dari KPJ 13, bait pertama sampai kedua. Mari kita masuk ke rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya.
Ibadah ini kami lakukan dalam iman bahwa Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi serta seluruh isinya, yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk pada Minggu Advent yang kedua. Kita semua dipanggil untuk menghayati sebuah perjalanan hidup dalam masa penantian, baik dalam rangka kita mempersiapkan diri dan hati untuk memperingati kehadiran Tuhan melalui peristiwa Natal, maupun kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan dalam masa penantian itu, pembaharuan hidup adalah kunci untuk kita dapat bersama-sama masuk dalam rengkuhan kuasa kasih Tuhan. Karena itu mari kita nyanyikan nyanyian tema masa raya Advent Natal GKJW tahun ini, Tuhan barui hidup kami. Jeruji bahkan hampir mati.
Umat Tuhan yang terkasih, di masa Advent ini GKJW menghayati sebuah tema bersama, GKJW bersiap menyambut kedatangan Kristus. Adapun pada hari Minggu ini kita akan menghayati sebuah tema berpengharapan pada kedatangan hari Tuhan. Kedatangan hari Tuhan akan benar-benar menyentak semua orang. Seperti kedatangan pencuri, demikian Alkitab mengatakan. Dalam masa Advent, menjelang peringatan akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak untuk merenung apa sajakah yang sudah kita persiapkan untuk menyambut hari Tuhan dalam Natal di tahun 2023 ini. Sudahkah kita benar-benar mempersiapkan diri? Sudahkah kita benar-benar mempersiapkan tempat untuk Yesus di hati kita? Ataukah kita sekedar menantikan peringatan atau perayaan? Padahal kita juga menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Mari bersama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi umat pilihan-Mu dalam rangkaian peristiwa-peristiwa hidup yang kami jalani di tengah masa penantian kami akan kedatangan-Mu. Baik melalui peringatan Natal saat kami memperingati kelahiran Sang Bayi Yesus, pun juga dalam penantian kami akan kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai Hakim yang agung. Namun saat kami menilik kehidupan kami mengakui bahwa seringkali kehidupan kami masih belum seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon, ampunilah kami, biarlah pengampunan Tuhan membawa sukacita sejati dalam kehidupan kami semua. Dan kami pun memohon kiranya Tuhan senantiasa menganugerahi kami dengan kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini di masa penantian kedatangan Tuhan dengan senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Biarlah melalui kehidupan kami,
nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa pengakuan dosa kami, permohonan kami akan pengampunan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan menyatakan kasih kepada kami manusia yang berdosa ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Umat diundang untuk bersama bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya, Tuhan berkenan mengampuni kita. Kesaksian sebagaimana ditulis oleh Nabi Mika dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19 demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian indahnya kasih Tuhan bagi kita. Karena itu patut kita senantiasa mengisi diri dan kehidupan dengan terus membangun iman dan pengharapan hanya kepadanya, karena anugerahnya yang sungguh ajaib. Umat dipersilahkan duduk kembali.
umat terkasih, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8. Mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan dengan penuh sukacita sambil menyanyi KJ 287 ayat 1 sampai selesai. Segala karya
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh kami ucap syukur dan terima kasih pada ibadah siang hari ini, kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Berfirman Tuhan, kami siap mendengarkan, dan kepada Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman ini, biarlah semua itu berasal dari Bapak saja. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari Yesaya, pasal 40, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya pasal 40, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang terbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput-rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menggembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak Tuhan di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya adalah Mazmur tanggapan yang terambil dari Mazmur 85 ayat 1-3 dilanjut 9-14. Engkau telah ampuni salah
Bacaan kedua terambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Demikian bunyinya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu. Demikian firman Tuhan. Adapun bacaan yang ketiga pada hari Minggu ini merupakan bagian dari Injil, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 1 sampai 8. Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil Kristus. Kepada umat diundang untuk bangkit berdiri. Dan inilah kesaksian sebagaimana tertulis di dalam Injil Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
Di minggu Advent yang kedua ini kita diajak untuk menghayati sebuah perjalanan kehidupan yang patut untuk senantiasa kita renungkan dan kita refleksikan. Ada tertulis dalam buku ilustrasi khotbah, ada seseorang yang berjalan kemudian dia menemui pekerja bangunan. Saat bertemu dengan pekerja yang pertama, orang ini bertanya, "Anak muda, apa yang kamu lakukan?" Pekerja bangunan itu menjawab, "Apakah kamu tidak bisa melihat? Aku ini kuli, jadi aku mengangkat batu-batu dan menatanya, menumpuknya untuk menjadi sebuah bangunan." Itu jawaban pekerja bangunan yang pertama. Seorang pria ini melanjutkan bertemu dengan pekerja bangunan yang lain. Pertanyaan yang sama diajukan, "Anak muda, apa yang sedang kamu lakukan?" Maka pekerja bangunan yang kedua ini menoleh. Kemudian dia menjawab, "Aku tidak tahu pasti, Pak. Tapi kata mandor, kami ini sih sedang membangun sebuah rumah." Berjalan lagi seorang pria ini untuk bertemu dengan pekerja bangunan yang ketiga. Pertanyaan yang sama juga disampaikan, "Anak muda, kamu sedang apa?" Pekerja yang ketiga tersenyum, dia menghentikan pekerjaannya, lalu dia berkata, "Kami sedang membangun rumah, Pak. Mungkin kini bentuknya belum jelas, tapi nanti rumah ini akan berdiri dengan megah, keindahannya bagai istana. Semua orang yang melihatnya pasti akan kagum, dan setiap orang yang hidup di dalamnya akan merasakan damai dan sukacita." Ibu bapak, jawaban mana dari para pekerja ini yang salah? Dari tiga pekerja ini, mana yang salah? Ada yang salah? Tepat. Tidak ada yang salah. Pekerja pertama, pekerja kedua, pekerja yang ketiga menjawab semuanya, dan tidak ada yang salah dari jawaban mereka. Namun itulah gambaran kehidupan umat manusia. Sebagian besar orang hidup hanya untuk sekedar bertahan hidup. Namun ada sebagian yang lain lagi adalah tipe orang yang hidup dengan ikut-ikutan. Training ini ya wis ngene begitu. Dan hanya segelintir orang saja yang mampu menemukan arti, makna, ataupun visi keberadaan mereka di dunia. Bacaan kita ketiga-tiganya menuturkan perihal laku hidup di tengah pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kedatangan Sang Mesias. Bagaikan pekerja yang menanti saat gajian. Demikian renungan pada halaman pertama Warta Jemaat kita. Saat pekerja menanti gaji, tentu pekerja ini tidak hanya diam, lungguan, mantuk-mantuk, kemudian waktunya gajian, terima gaji. Tidak. Tetapi dia akan melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Dan dia pasti melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sangat baik, sehingga pada saat gajian tiba, maka bersukacitalah dia
karena dia menerima gaji atas kerja, atas karya yang telah dia lakukan. Inilah gambaran kehidupan kita. Umat percaya hidup di masa Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Mungkin panjenengan semua langkung-langkung ingkang sampun adi ing yuswa. Walah Pak Dito, aku Advent iki lho ke zaman BKA, ke zaman Sondah begitu ya. Sampai saiki yo ben taun Advent, kapan tekane? Mungkin begitu. Mulai Sondah begitu istilah. Ya, karena itu dalam 2 Petrus tadi, bacaan kita yang kedua, kita diingatkan. Memang kedatangan Tuhan itu laksana pencuri. Ono ta pencuri sing semayan karo sing di omah. Bro, aku engko teko ya 2:30, tak colong. Ya dipendung dhisik kan begitu. Kedatangan Tuhan laksana pencuri. Memang tidak ada yang tahu. Kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup, maka bacaan kita tadi mengingatkan, isi kehidupan dengan pertobatan, isi kehidupan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Isilah kehidupan agar hidup kita ini hidup yang bermakna. Bukan hidup yang sekedar hidup, bukan hidup yang ikut-ikutan, namun hidup yang sungguh bermakna bagi diri kita dan menjadi berkat bagi sesama. Itu adalah salah satu wujud pertobatan kita dalam mengisi kehidupan di masa penantian. Mari kita menantikan peringatan akan kedatangan Kristus melalui peristiwa Natal dengan hati yang sudah diwarnai dengan pertobatan, dengan kehidupan yang bermakna bagi sesama. Terlebih kita nantikan kedatangannya yang kedua dengan hidup yang selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kehidupan kita bermakna, menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saat teduh bagi kita. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dan diakhiri dengan kata amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, dan di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali.
Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada beberapa saudara kita, para orang tua yang ingin membaptiskan putra-putrinya. Adapun anak-anak yang akan diserahkan dalam sakramen baptis kudus bagi anak pada hari ini adalah anak Pramudia Tirta Kandra, Ananda dari Bapak Ibu Cahaya Purnama Putra. Anak Miguel Kristansius Chandra Bekti, Ananda dari Bapak Ibu Yohanes Prabekti. Dan juga anak Kinanti Tiffany Putri, Ananda dari Bapak Ibu Bayu Pratomoati. Umat yang dikasihi Tuhan, selaku orang tua mereka berharap agar putra-putrinya menjadi milik Kristus. Karena meskipun putra-putrinya adalah pemberian Tuhan, namun juga tidak terlepas dari kuasa dosa. Tuhan Yesus pun berkenan menerima kehadiran anak-anak dan memberkatinya. Sebagaimana tertulis dalam Markus 10 ayat 13, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Demikian pula Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39 menyebutkan, bertobatlah dan hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, para orang tua yang akan membaptiskan anak-anaknya. Dalam pembaptisan ini tersedia air yang akan digunakan untuk membaptis anak-anak saudara. Air ini adalah air biasa, namun sekarang dipakai untuk pembaptisan. Ketika dibaptis, anak-anak saudara akan diperciki dengan air. Maksudnya, hal ini menjadi tanda sekaligus meterai dari janji keselamatan Allah sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebelum saudara-saudara menyerahkan putra-putri saudara kepada Tuhan, kiranya saudara-saudara bersedia menyatakan pengakuan dan janji kepada Tuhan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Kami undang seluruh umat yang hadir untuk bangkit berdiri. Para orang tua yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara percaya bahwa karya penyelamatan Allah yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib juga berlaku bagi anak-anak saudara? Bagaimana jawab para orang tua? Apakah saudara semua percaya? Para orang tua yang dikasihi Tuhan, apakah saudara berjanji untuk mendidik dan membimbing anak saudara dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada kehendak Allah pada jalan yang benar, sehingga kelak di kemudian hari berkat bimbingan dan didikan saudara, mereka berani mengakui imannya di hadapan Allah? Bagaimana jawab para orang tua? Apakah saudara semua berjanji? Kepada seluruh umat yang hadir dalam peribadatan, apakah Bapak, Ibu, dan saudara semua bersedia dan berjanji untuk saling membantu dan mengingatkan para orang tua yang membaptiskan anak-anak saat ini apabila mereka lupa dalam melaksanakan janjinya kepada Tuhan? Bagaimana jawab seluruh umat yang hadir? Apakah bersedia dan berjanji? Ya, saya bersedia dan berjanji. Terpujilah Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya. Amin. Umat dipersilakan duduk
Dan kepada para orang tua dipersilakan untuk mempersiapkan anak-anaknya dalam pembaptisan. Anakku Pramudia Tirta Kandra, kamu dibaptis dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus. Amin. Anakku Miguel Tristansius Chandra Bekti, kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Anakku Kinanti Tiffany Putri, kamu dibaptis di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari dengan bersehati kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan memohonkan berkat bagi para orang tua serta anak-anak yang dibaptiskan. Tuhan Allah Bapa Sang Sumber Kehidupan, Tuhan Yesus Kristus sumber cinta dan kasih sayang, dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat, menyertai para orang tua yang saat ini membaptiskan anak-anaknya dalam membimbing anak-anak yang dikasihi, pun juga menyertai para anak yang telah diserahkan kepada Tuhan melalui sakramen baptis kudus saat ini, tetap dalam lindungan dan penyertaannya mulai kini sampai selamanya. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Dan kini sebagai tanda anak-anak kita sudah dipersatukan dalam ikatan persekutuan yang kudus di Gereja Kristen Jaya Wetan, kami Majelis Jemaat akan menyerahkan surat tanda warga bagi anak-anak kita. Umat yang dikasihi Tuhan, demikianlah karya Tuhan bagi kita semua yang patut untuk senantiasa kita syukuri dalam kehidupan ini. Kehidupan persekutuan adalah kehidupan yang saling menopang, mengingatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Biarlah kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, mendampingi anak-anak ini hingga mereka boleh secara mandiri dan dewasa menyatakan iman dan percayanya kepada Tuhan.
Kini mari kita wujudkan syukur kita di tengah-tengah ibadah baptis kudus bagi anak ini. Dengan kita akan menghaturkan persembahan syukur yang bisa kita haturkan melalui tempat-tempat yang telah dipersiapkan oleh majelis jemaat. Sambil kita mengaturkan persembahan, kita naikkan syukur kita melalui nyanyian syukur padamu ya Allah. Mari bersama kita masuk dalam syafaat, dan doa syafaat ini nanti akan kita akhiri dengan kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersatu hati dan berdoa. Tuhan, demikianlah syukur kami atas karya kasih Tuhan dalam kehidupan ini, dan mewujudkan syukur ini kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menyuci kuduskan persembahan kami ini sehingga dapat bermanfaat bagi karya pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati dan memberikan hikmat bagi kami semua yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga kami dapat mengelolanya dengan baik dan senantiasa takut akan Tuhan. Kami doakan seluruh umat percaya milik-Mu dalam karya keseharian masing-masing, biarlah segala sesuatu yang dilakukan boleh berhasil dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan para percaya milik Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Pada hari ini kami berdoa bagi Bapak Bambang Pambudi, Bapak Sugito Hadi Seputro, Bapak Sirwandi, Bapak Sukiyo, Ibu Muhtarno, Ibu Purwanti Haryo, Saudari Teresia Emilda, Bapak Joko Sriono, Saudara Reynold Wijanarko, Bapak Widoyoko, Bapak Bambang Priambodo, Bapak Widyo Pramyono, Saudara Yeremia Bagus, Ibu Sri Widianti Trireno, Bapak Madrias Agustinus, Bapak Teddy Frans Salindeho, Ibu Endang Wastitiati, Ibu Lucia Yuni, Ibu Sri Rahayu Purwanti, Bapak Sri Suhartio Matius, Bapak Purwo Prawatyo,
Bapak Hari Haryanto, Ibu Yasmani Marlan, Ibu Sriyatun, dan juga Ibu Endang Suyati Albai. Kami yakin dan percaya Tuhan melawat, menjamah saudara-saudara kami ini sehingga mereka boleh tumbuh kekuatan, pengharapan, bahkan pemulihan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa, bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dengan sukacita, damai sejahtera, keberhasilan dalam segala apa yang dilakukan, dan juga kesehatan. Biarlah pertambahan usia boleh menjadi syukur bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, dan juga memampukan kami semua untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Perkenankan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Saat ini kami berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Sumiti Eko Cahyono, Ibu Suratinem Sujari, Bapak Sutowibowo, Bapak Hendra Dwi Prasetyo, Bapak Heri Kristianto, Bapak Sudiartono, Bapak Sugiyatno, Bapak Willy Prastiadi, Ibu Wilma Cordelia Isa, Bapak Pamuji Widianto, Bapak Patayaman, Bapak Widya Harirespati, Bapak Widodo Adi Pranoto, Bapak Yopi Junianto, dan juga keluarga Bapak Yudi Mardianto. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kehadiran-Mu dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen milik-Mu akan menghadirkan damai sejahtera, sukacita, cinta, dan kasih sayang sejati. Biar melalui kehidupan keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami doakan ya Tuhan, semua rencana kegiatan gereja kami secara khusus menjelang akhir tahun ini, rencana atau penetapan rencana kegiatan tahunan untuk tahun 2024, peringatan Natal, ibadah tutup dan buka tahun, pun juga program peremajaan kelistrikan dan renovasi gereja, kiranya semua Tuhan berkati, Tuhan memberkati panitia, seluruh warga jemaat, dan semua pihak yang terpanggil untuk ikut serta dalam karya ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya sehingga kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kami doakan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah masa kampanye ini, kiranya situasi kondusif tetap terjaga dan kami semua boleh merasakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tentram, dan damai. Kami bersyukur ya Tuhan atas ibadah minggu ini dan juga pelaksanaan pelayanan sakramen baptis kudus bagi anak. Kiranya ini semua boleh menjadi sukacita bagi kami dan kami terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan melindungi kegiatan-kegiatan baik perayaan Paskah, anak dan remaja yang akan berlangsung setelah ibadah ini, pun juga kegiatan ibadah sore nanti, dan juga kegiatan boyong, pelaksanaan boyong dari saudara kami, pelayanmu, Vikaris Yefta, ke Jemaat Segaran. Kiranya semua kegiatan ini boleh Tuhan berkati, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua boleh merasakan sukacita dan keselamatan anugerah Tuhan. Inilah doa-doa kami, semua kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Kita persiapkan diri dan hati kita secara sungguh untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus sebagai Sang Pembebas, Mesias yang dijanjikan. Amin. Dan kini umat arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat yang terkasih, dimohon untuk tinggal sejenak. Kita akan mengucapkan dan mendengarkan sambutan dari Wakil Orang Tua Baptisan, Bapak Cahaya Putra Purnama. Kami persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Dan pertama-tama saya mewakili dari keluarga yang hari ini berbahagia membaptiskan putra-putrinya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Abednego dan para majelis sekretariat yang sudah menyiapkan waktu untuk kami boleh membaptiskan dan menyerahkan anak kami ke dalam gereja dan ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak bisa berlama-lama pidato karena nanti siang ada Natal anak begitu, tapi prinsipnya kami selalu memohon doa restu nyuwun pangestune panjenengan sedaya untuk kiranya berkenan suatu saat nanti mengingatkan kami, mengingatkan anak-anak kami agar tetap setia dan cinta kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Sang Kristus Yesus sendiri. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan.